Hai guys, bertemu lagi dengan saya Robi Dikdaya dan Bayu Prastoyaji di podcast PM Kausa. Baik. Ini kita kedatangan tamu spesial nih, Bay. Namanya Mas Gelora Mahardika. Hai Mas Gelora, apa kabar? Alhamdulillah baik Mas Ahyar. Sekarang sedang menempuh pendidikan di mana nih? Saat ini saya sedang menempuh pendidikan S3 PhD di SNU Law School, Mas Ahyar. S3 di SNU, salah satu kampus ternama di Korea Selatan. Ngapain kali nih jaketnya nih? Kali ini. Iya, jadi saya sengaja membawa jaket ini karena saya di sini sebagai mahasiswa PhD ya. Soalnya kirain Superman. S-nya itu Seoul ya. Seoul University. Saya kira malah Super Bowl. Waduh, Iya. Super Bowl. Apa Super Dede? Tanya kok bisa masuk SNU gimana sih Mas Gel? Ceritanya sebenarnya panjang ya. Iya. Ya, saya kan memang saya dulu S1 dari UGM. Ketika saya lulus, saya diberikan kesempatan untuk bekerja di Kementerian Hukum dan HAM. Ya, jadi setelah itu saya di sana diberikan kesempatan atau diberi beasiswa Mas Ahyar untuk lanjut S2 di Universitas Indonesia. Nah, setelah itu saya mulai bosan lah dengan Jakarta kan ya, karena kemacetannya dan lain-lain. Akhirnya saya memutuskan untuk pindah ke kampung halaman ya di Kediri, tapi saya mengajarnya di UIN Syed Ali Rahmatullah Tulungagung. Itu salah satu kampus, mungkin kampus terbesar di Tulungagung ya. Nah, setelah itu karena ada tuntutan ya Mas Ahyar, kalau dosen itu kan nggak boleh S2 ya sekarang ya, harus S3. Jadi saya iseng-iseng cari beasiswa untuk bisa lanjut sekolah S3, dan alhamdulillah di antara semua pilihan kampus yang saya pertimbangkan pada waktu itu, saya menjatuhkan hati dan pilihan saya kepada Seoul National University. Ya, seperti itu. Berarti emang sebelumnya itu ada pilihan lain nggak Mas selain di Korea gitu? Saya keterima di dua kampus yang lain, Mas Bayu. Ya, saya keterima di University of Queensland di Australia dan juga University of Leeds di UK. Ya, tapi pertimbangan jarak, pertimbangan macam-macam lah. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk memilih Seoul National University sebagai destinasi untuk saya belajar S3. Salah satunya jarak lah ya. Iya, kan saya kan rajin pulang Mas. Iya. Iyalah. Emangnya Bang Toib. Bisa aja. Payah. Terus itu sampean itu pakai beasiswa apa sih Mas? Atau biaya pribadi Mas? Saya kebetulan di sini beasiswa LPDP ya, kerjasama antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian Agama. Saya LPDP afirmasi yang dikhususkan untuk dosen-dosen di bawah kampus PTKIN atau Perguruan Tinggi Islam Keagamaan Negeri di Indonesia. Dari instansi apa sih Mas LPDP itu buat yang belum tahu gitu? Oh iya, jadi LPDP itu sebenarnya beasiswa yang dikhususkan untuk semua program mulai dari S2 dan S3 ya. Jadi itu bisa dalam negeri, bisa luar negeri gitu kan. Nah, itu di bawah Kementerian Keuangan dulu ya, tapi sekarang berdiri sendiri. Jadi dia menggunakan namanya dana abadi. Dana abadi itu kan contohnya ditempatkan di bank ya, dananya itu. Dan yang kemudian digunakan untuk operasional hanyalah investasi hasil investasinya. Jadi kayak contohnya dana obligasinya, bunganya itu digunakan untuk operasional semua mahasiswa yang berada di bawah naungan LPDP. Seperti itu. Itu cara-caranya gimana sih Mas? Oh iya, kebetulan ya Seoul University gitu. Jadi untuk LPDP itu kan sebenarnya mulai dibuka bulan Januari ini Mas ya, Mas Bayu. Jadi Desember setiap tahun itu ya? Tahun ada 2 kali, 2 gelombang ya. Oh gitu. Jadi nanti kalau seumpama teman-teman itu minat untuk melanjutkan studi ya, baik itu S2 ataupun S3, itu ada beberapa persyaratan sebenarnya. Jadi di LPDP itu kan ada yang namanya jalur reguler dan jalur yang afirmasi ya. Kalau reguler itu memang diperuntukkan untuk semua orang warga negara Indonesia tanpa kecuali ya. Mau kemudian Anda itu baru lulus, Anda itu kerja, Anda itu apapun, itu bisa masuk lewat jalur reguler. Tapi ada jalur afirmasi. Jalur afirmasi itu yang dikhususkan untuk kelompok-kelompok tertentu. Contoh seperti saya kebetulan kan adalah PNS dosen kan. Tapi ada juga jalur yang khusus masyarakat Papua,
Ada lagi mungkin dulu ada beasiswa santri gitu kan. Berarti untuk mendapatkan LPDP itu ada banyak jalurnya gitu ya? Iya, dan bisa teman-teman itu dapat LOA. LOA itu letter of acceptance itu kan. Jadi kalau sumpama teman-teman diterima di kampus akan keluar LOA kan, letter of acceptance itu. Jadi kalau jalur itu berarti teman-teman ketika daftar beasiswa teman-teman sudah terima kampusnya dulu gitu kan. Tapi kalau saya dulu kan kebetulan keterima beasiswanya dulu, baru cari kampusnya. Ya, jadi saya waktu itu memilih 3 kampus ya. Yang pertama itu adalah dulu itu pilihan pertama saya adalah kampus di Denmark sebenarnya. Ya, namanya kok saya lupa ya, Arsbuk University atau apa gitu. Iya. Kemudian ternyata di sana itu hanya menerima PhD dalam bidang-bidang tertentu. Jadi saya nggak maulah dipaksa untuk menulis sesuatu yang bukan minat dan bakat saya kan. Akhirnya saya jatuhkan pilihan kedua saya adalah di SNU ya. Jadi setelah saya pilihan pertama saya nggak terlalu minat dengan bidangnya, saya kemudian jatuh ke pilihan kedua yaitu Seoul National University. Berarti itu LPDP itu cuma biayanya saja, tapi kampusnya itu kita mencari secara mandiri ya Mas ya? Iya, jadi ada daftar kampus tujuan LPDP itu banyak sekali. Kita boleh memilih kampus yang mana yang ingin kita tuju ya. Kalau di Korea itu ada, kalau nggak salah ada 4 kampus yang bisa bisa menggunakan beasiswa LPDP. SNU, Yonsei, kemudian ada KAIS, sama yang keempat adalah Postek ya. Bukan, Korea University. Ya, itu yang bisa menggunakan beasiswa yang LPDP. Tapi berarti kan nih Mas Fiora kan ini diaspora lah sebutannya gitu ya. Ini kan itu harus setelah lulus nih itu mewajibkan harus kembali ke Indonesia nggak sih buat mengabdi, apa boleh bekerja di sini di Korea gitu? Jadi kalau di Korea ini kan sebenarnya banyak beasiswa ya bisa digunakan. Jadi yang paling populer itu sebenarnya Global Korean Scholarship atau GKS. Ya, itu nggak mewajibkan bagi mahasiswa Indonesia yang mendapatkan beasiswa itu untuk kembali ke Indonesia. Ada beasiswa dari Hyundai, ada beasiswa dari kampusnya sendiri itu juga ada. Yang dari Indonesia pun juga banyak, Mas Bayu. Jadi ada LPDP, kemudian ada juga beasiswa Indonesia Pintar gitu kan, macam-macam. Tapi Pintar. Iya, tapi untuk yang untuk yang dari pemerintah Indonesia itu biasanya mewajibkan untuk kembali ke Indonesia. Ya. Jadi setelah saya lulus kuliah, nanti insya Allah saya akan kembali ke Indonesia ya. Bukan kembali ke Solo ya, kembali ke Indonesia. Pak D Jokowi. Iya. Kembali ke Tulungagung. Iya. Berarti nggak perlu pakai pengawalan lah ini. Roger ya. Di jam 1. Iya Pak, perlu. Pak itu peringatan ini ya. Mohon maaf. Maaf dulu ya. Oke, aman. Iya. Gitu, jadi harus kembali lagi mengabdi untuk negara gitu. Iya, dan statusnya saya di sini kan sebagai dosen yang tugas belajar ya Mas saya. Jadi saya memang sementara saya masih digaji oleh negara sekarang. Jadi selain mendapatkan beasiswa dari pemerintah Indonesia, saya masih mendapatkan gaji walaupun nggak full ya, walaupun nggak 100%. Itu untuk memastikan nanti saya setelah selesai studi, saya harus kembali menjadi dosen di Win 1 Tulungagung. Itu harus berarti Mas? Wajib, fardu ain ya. Kalau fardu ain. Sampai berapa lama? Apa bebas? Kalau di aturannya itu kan sebenarnya kita mengenal 2N+1 ya. Jadi kalau seumpama saya studinya 4 tahun, berarti 2 kali 4 plus 1. Berarti 8 tambah 1, 9 tahun. Minimal saya 9 tahun harus mengabdi di tempat itu. Kalau enggak Mas Gel, pengkhianat tidak. Sebenarnya ini lebih kepada Roger. Jadi sebenarnya itu lebih ke kewajiban moral saja sih Mas ya. Artinya memang tidak ada aturan tertulis terkait dengan itu. Ya, karena itu kan teman-teman pasti tahu kan banyak mahasiswa LPDP yang akhirnya bahkan malah pindah warganegaraan kan. Ya. Karena emang nggak ada aturan tertulis, jadi lebih kepada etika dan moral awardee. Ketika sudah dibiayai, ada kewajiban pulang, yo pulang gitu kan. Ya. Tapi kalau seumpama kemudian tidak punya etika dan moral gitu kan,
Jadi setelah dia kuliah kemudian tertarik, contoh ya di Korea ini kan kebetulan gajinya kan tinggi ya, gajinya tinggi. Kalau di Indonesia kadang-kadang kan kalau seumpama belum punya kerjaan masih harus lamar-lamar dan belum tentu keterima juga. Rata-rata mereka tergoda dengan godaan-godaan gaji yang tinggi itu, jadi mereka nggak mau kembali ke Indonesia seperti itu. Berarti ada kebolehan buat di sini, cuman karena karena nggak enakan moral aja gitu, jadi kayak harus mewajibkan gitu Mas. Nggak ada hukum tertulis gitu. Iya, gitu. sebenarnya yang paling dipusingkan oleh LPDP adalah penegakan aturannya. Ya, jadi contohnya gini, kalau kewajiban pulang kan sebenarnya kan intinya kewajiban mengabdikan ilmu ya. Tapi ketika kemudian teman-teman pulang balik lagi kan LPDP sudah nggak bisa memantau kan. Ya, jadi sudah pulang terus kemudian besoknya balik lagi ke Korea contohnya kan udah nggak bisa memantau itu. Ya, artinya memang yang perlu dipikirkan bagi LPDP adalah bagaimana mahasiswa-mahasiswa yang dipilih oleh LPDP itu bukan hanya sekedar patuh formalitas pulang, enggak, tapi mengabdikan ilmunya gitu kan. Ya, kalau teman-teman kemarin kan ada yang saya lupa di Papua atau di NTT itu ya, ada yang gurunya itu dia mahasiswa LPDP lulusan S2 Inggris kan. Dia jadi guru di SD di daerah Papua atau NTT. Ketika dia ditanya, loh dengan pendidikan S2 Inggris kenapa jadi guru di daerah terpencil gitu kan. Jawabannya sangat menyentuh ya, ini bagian dari rasa tanggung jawab saya karena menggunakan uang negara untuk menempuh pendidikan S2. Nah, bayangkan kalau seumpama mahasiswa penerima LPDP semuanya punya moralitas seperti itu, ya insya Allah negara kita akan menjadi negara yang lebih baik Mas. Amin. Iya. Nggak bisa. Kenapa tuh? Kalau pejabatnya masih seperti itu. Roger. Mayday. Suka korupsi. Waduh. Marah. Tapi ya harus itu sih, harus penuh dengan kesadaran diri untuk mengabdi ke negeri gitu. Iya. Berarti ini rumor apa enggak nih? Coba pernah baca bagi yang menerima LPDP itu nggak mewajibkan pulang gitu ke Indonesia gitu. Itu benar berarti nggak? Atau itu sebenarnya boleh untuk tidak pulang langsung ya. Jadi yang kita mengenalnya istilahnya dengan magang sih ya. Jadi bukan bekerja untuk seterusnya bukan, tapi magang untuk mencari pengalaman. Karena memang banyak penerima beasiswa LPDP itu kan belum bekerja ya, masih baru lulus kemudian dapat beasiswa ke luar negeri. Dan pulang kan mereka bingung juga kan Mas Bayu, terus harus bersaing dengan kampus-kampus di dalam negeri yang rata-rata kan anak S1 sudah bekerja kan mereka, dan nggak semua perusahaan itu menerima mahasiswa S2 luar negeri karena mereka sudah overthinking dulu dengan gajinya gitu kan dan lain-lain. Nah akhirnya kebijakan dari Menteri kemarin, Menteri Pendidikan, Menteri Dikti ya, udah nggak apa-apa kalau di luar negeri dulu, tapi magang sifatnya mencari pengalaman, nanti setelah dapat pengalaman baru pulang ke Indonesia gitu kan. Berarti magang di sini dulu boleh gitu? Magang di sini di Korea ya. Korea. Ya kalau itu kemarin kebijakan dari Menteri Dikti ya. Batas waktunya ada kalau tidak salah 3 tahun ya. 3 tahun. Lumayan 3 tahun. Tapi menurutku itu yang salah itu gini, seharusnya pemerintah sambil memberikan beasiswa LPDP itu tuh juga harus memberikan sarananya untuk mereka mahasiswa LPDP untuk bekerja gitu. Semisal nih negara mengirimkan mahasiswa LPDP untuk belajar teknologi di negara-negara maju, misal Jerman atau Korea, Jepang gitu. Tapi kalau kembali lagi ke Indonesia tidak ada perusahaan atau pabrik untuk mengimplementasikan ilmunya, ya sama saja. Berarti tentu pemerintah juga harus memikirkan itu kalau para penerima LPDP itu ingin kembali lagi gitu. Karena tentu ilmu seperti ilmu yang sains teknologi itu kan ya mereka nggak mampu kan untuk untuk mempraktekkan ilmunya sendiri gitu, karena membutuhkan uang yang banyak untuk ya perabotan teknologi ini. Misal kata harus suruh balik nih gitu, terus pas kayak fasilitas, terus tempatnya, lahannya, Bung Ari berkata kayak mau main bola nih, bikin tim, tapi lu nggak punya
center back, striker gitu Nah, ya. mesti dari nol lagi gitu kayak mau ngisi bensin. Iya. Bingung juga begitu. Memang agak pusing sih. Ironis banget sih. Iya, ironis ya emang. Iya. Ayolah. Mede. Jadi ya itu sih harus dari pemerintah Indonesia itu juga harus membangun itu prasarana dan prasarana Iya untuk sih. mahasiswa LPDP itu mengimplementasikan Ilmunya. Kayaknya kita harus menjadi presiden nih, Pak. Enggak lah. Gua mah enggak jadi warga sipil aja. Jadi Indonesia kalau kita nggak jadi presiden tetap gini-gini aja loh, Pak. Ya. Gue jadi warga sipil aja.